Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Baik teman-teman, kali ini saya akan mengupdate untuk cryptocurrency ya. Udah lama saya nggak update teman-teman ya. Marketnya kemarin kan banyak turun. Hari ini tanggal 16 Desember 2021 teman-teman. Saya akan membahas cryptocurrency ya. Ini banyak sekali saat ini yang posisinya sedang bagus. Posisinya sedang bagus, sedang berada di area-area spekulatif buy. Apakah bisa naik? Apakah bisa memberikan profit ya? Dimana saat ini saya kan selain trading di saham juga di kripto. Di saham sedang naik turun, sehari naik sehari turun. Dan di kripto yang kemarin sudah dalam turunnya, sekarang mulai ada tanda-tanda bergerak. Kita akan tengok lebih lanjut ya teman-teman. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi saya sampaikan informasi penting bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip trading dalam bentuk apapun ya teman-teman. Terus kemudian di teman-teman di sini saya memiliki channel membership. Bagi teman-teman yang ingin mensupport channel MS Trade silahkan untuk join this channel. Teman-teman akan mendapatkan prioritas. Bagi yang jadi member akan mendapatkan prioritas untuk dibahas ya, dibuatkan videonya seperti itu hanya dengan 20.000 sebulan. Baik teman-teman. Oke, teman-teman, bahasan kali ini langsung ya. Kita tengok dulu ke induknya dulu, yaitu ke Bitcoinnya ya. Ke Bitcoinnya di sini kita gunain seperti biasa dalam time frame 1 hari. Nah, di mana di sini saya udah bahas di Bitcoin sebelumnya dengan menggunakan trend base Fibonacci. Trend base Fibonacci adalah satu Fibonacci yang mana lebih presisi karena kita menggunakan tren ya. Dan syarat dari tren itu adalah dibentuk oleh beberapa titik yang dilewati bersama. Dan juga setelah kita mendapatkan titik tersebut, kita juga harus ada syaratnya bahwa tren itu di break di sini. Sehingga di sini dalam rentang ini, rentang tren ini, kita akan memilih, kita memilih satu peak and true ataupun swing low dan swing high. Dalam hal ini swing low-nya adalah ini dan swing high-nya adalah ini. Sehingga setelah kita tarik maka kondisinya seperti ini. Didapat support dari Bitcoin adalah 59752 di sini, support pertama ya teman-teman. Terus kemudian support kedua di 53926, support ketiga itu di 50 retracement dan support keempat di 61,8 retracement atau di 44 sekian. Low-nya adalah di kisaran 41950 di mana itu adalah satu area demand yang ada di sini. Jadi selain menggunakan Fibonacci, kita juga menggunakan candlestick, kumpulan candlestick untuk melihat atau mendeteksi adanya demand atau area yang memungkinkan orang untuk minat untuk membeli, yaitu di kisaran ya ini kumpulan candle ini. Namun sebelumnya untuk support resistnya kita gunain Fibonacci setelah kita menarik dari swing low ke swing high-nya. Di sini kita bisa ngelihat bahwa setelah ngebreak dari 38 retracement di sini, memang kebiasaannya adalah apabila tidak kuat secara meyakinkan dengan bentuk candle di 38 retracement, maka targetnya adalah di 61 dan si Bitcoin ini dalam hitungan hari langsung, dalam hitungan jam maksud saya langsung ketemu di 61, di targetnya overshoot sedikit dan kemudian ditarik ke 50 lagi. Technical rebound. Dan teman-teman bisa ngelihat bahwa technical rebound-nya itu juga cukup powerful ya. Technical rebound-nya ini cukup powerful, kita bisa mengukur dari low-nya ke high-nya adalah sekitar 18%. Ketika market sedang tidak bagus, ternyata kita masih bisa mendapatkan profit dari buy at bottom di Bitcoin. Bahkan bisa sampai 24%-an ya teman-teman. Nah, kondisi sekarang adalah untuk Bitcoin ini setelah dia naik itu dari 61,8, ini sebenarnya ada satu target kenaikan sampai di 53,926 atau di 38 retracement. Jadi memang biasanya kalau dia mantul dari 61,8 retracement, maka target kenaikannya minimal adalah di
38,2 retracement. Dan untuk saat ini Bitcoin sebenarnya udah mendekati area itu, namun demikian sempat turun dan saat ini sedang mencoba untuk menghadapi 50 retracement atau di 49,218. Untuk Bitcoinnya sendiri sudah mulai ada penguatan walaupun belum istilahnya belum menembus 50 retracement. Setelah itu kita akan melihat ke Bitcoin dominannya teman-teman. Nah ini Bitcoin dominannya adalah di dalam daily ini adalah turun. Ini sebenarnya satu indikasi yang bagus ya. Indikasi yang bagus bahwa kalau Bitcoin dominannya ini turun, itu ada satu kemungkinan akan ada satu alt season atau panennya di altcoin selain Bitcoin seperti itu. Baik, kita juga akan tengok kondisi dari masing-masing altcoin dengan kondisi dari Bitcoin yang seperti itu dan altcoin seperti itu. Kira-kira peluang mana saja sih kita bisa mendapatkan di masing-masing altcoin tersebut. Nah, ini juga sama ya secara teman-teman, secara bentuk juga ini ada satu tren yang ke-break. Seperti ini, Fibonacci-nya kita bisa tarik. Kita tarik dulu Fibo-nya seperti ini, kita Fibo retrace ya di sini. Oke, sebentar ya teman-teman, saya geser dulu. Fibo retrace kita lihat bahwa untuk Ethereum kemarin juga naik terkoreksi sampai 61, teman-teman perhatikan. Koreksinya sampai 61, jadi tidak kuat di 38, target 61 kecapai dan 61 dia langsung naik bahkan sampai di 23,6 retracement. Turun lagi, ya walaupun akhirnya naik lagi seperti itu. Ini oke untuk Ethereum ya, ini simple aja sih, koreksi di 38 retracement, target ke 61 menguat dari situ, target ke 38 dan dilewati dengan sangat mudah. Posisi sekarang walaupun sempat turun lagi, tapi sudah kembali di atas 38 retracement. Namanya market, naik turun adalah biasa, Ethereum oke. Kemudian untuk BNB kita kecilin dulu. Untuk BNB ini sebentar teman-teman, untuk BNB kayak kita hapus dulu, kita kecilin supaya gak ganggu saya. Oke, saya kecilin aja seperti ini. BNB dalam daily ini trennya belum turun, jadi ini masih kecil banget sih. Kita menggunakan trend base, kalau ini nggak mungkin, ini belum kepotong, jadi kita gunain Fibo yang lebih pendek. Kita gunain Fibo yang lebih pendek adalah ini. Nah ini boleh, ini udah ke break. Kita langsung tarik di sini. Kita tarik Fibo-nya di sini ya. Aduh, sorry, nggak bisa keambil. Kita tarik Fibo-nya di sini. Nah, untuk BNB ini koreksinya hanya sampai 50 retracement ya. 50 retracement ini koreksi umum. Silakan teman-teman lihat Fibonacci saya tentang koreksi. Ini masih koreksi sangat umum dan umumnya memang orang antri di 50 retracement terus kemudian sideways di area tersebut. Oke, kita yang nggak terlalu penting, nggak terlalu bagus potensinya, kita ini dulu, kita skip, kita akan cari yang potensinya cukup bagus. Nah, ini teman-teman untuk Cardano ini kenapa cukup dalam ya, ada something, teman-teman bisa komen yang tahu ininya, fundamentalnya. Sebenarnya Fibo ini ke break ya, ke break, maksudnya tren ini ke break tapi nggak berhasil naik lagi. Tapi kalau misalkan kita gunain ini jadi belum valid sih, kita gunain tren pendek aja seperti ini. Ini sendiri juga sebenarnya belum ke break. Tapi kalau misalkan ke break, kita telat nanti. Jadi kita gunain swing low, swing high di sini aja. Ini swing high-nya, ini swing low. Jadi ini adalah trend base, bukan trend base, ini adalah peak and true Fibonacci. Kenapa? Karena kita hanya menggunakan peak atau swing high-nya dan kita hanya menggunakan swing low-nya di sini atau true-nya, di mana belum terjadi penembusan tren sehingga bukan merupakan trend base Fibonacci. Nah, di sini sebenarnya ini masih sangat spekulatif ya, teman-teman. Untuk Cardano ini karena resistan pertama masih belum ketembus. Sementara itu untuk Matic, nah Matic ini dia sudah lari nih hitungannya ini. Ya, dia hitungannya sih koreksinya kecil aja ini. Tren ini nggak ketembus ya. Tren ini nggak ketembus, kita gunain yang mana? Kan ini masih dalam uptrend yang sangat terjaga. Jadi kalau kita lihat dari tren turunnya, kita gunain yang lebih pendek dalam 4 jam. Kira-kira seperti itu, 4 jam bisa.
Di sini teman-teman 4 jam kita gunain tren pendek ini. Nah, trennya ke break ya, ke break. Oke, di sini. Jadi kita langsung tarik Fibo di sini. Nah, ini di dalam tren turun ini untuk Matic ini dia sudah menembus resistan pertama, resistan kedua, resistan ketiga, hampir resistan keempat. Ya sebenarnya untuk beli udah telat ya teman-teman, karena pembelian terbaik itu adalah yang berani spekulatif membeli di area sini. Kalau ini sih udah telat, udah lewat dari 50 retracement. Gak apa-apa, saya hanya analisa saja. Sekaligus menjadi tempat belajar untuk teman-teman. Istilahnya kalau mau beli Matic sekarang ya udah telat. Karena ini sudah sampai di 50 retracement. Sudah areanya orang-orang untuk take profit. Kita kembali ke dalam time frame satu hari untuk melihat peluang yang lain. Untuk Matic saya rasa udah lewat. Kemudian untuk DOT ini mungkin masih bisa nih sifatnya. Ini DOT ini belum begitu tinggi kenaikannya. Kalau kita tarik Fibo-nya belum, kita tarik trennya belum ngebreak. Kalau ini sih udah ngebreak yang ini. Ya intinya kita jaga-jaga aja ya, jaga-jaga aja. Kalau misalkan dia ngebreak, kita tarik Fibo-nya dari swing high, swing low. Ini Fibo trend base, bukan trend base, ini pick and through. Jadi ini juga masih dalam satu spekulatif area. Dia di mana resistan pertama belum berhasil ditembusnya. Ini masih cukup potensial, tetapi dengan catatan resistannya harus ketembus ya teman-teman. Yaitu di 31,54 adalah untuk DOT. Ya sifatnya memang spekulatif, karena area pembelian di bawah ini spekulatif. Jadi kalau teman-teman positioning di area ini masih harus dijaga nih, seperti itu. Nah untuk DOT kemarin sepertinya ada breakout ya, ada news seperti itu. Ini adalah time frame yang lebih pendek. Ini kalau kita gunain yang tinggi ini seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan Fibonacci yang lebih tebel, lebih besar seperti ini, tarik seperti ini. Ini jadi kurang valid. Kenapa? Karena itu adalah tren besar. Lebih baik kita ambil tren kecil ini loh. Ini kan ngebreak. Nah, ini cocok ini. Jadi yang gede ini kita gunain nanti. Kita gunain sekarang yang paling kecil ini ya teman-teman. Yang paling kecil ini langsung kita tarik Fibo-nya seperti ini. Bahwa dalam pergerakan turun ini teman-teman, itu kemarin untuk Dogecoin itu dia sempat menembus 23 dan 38. Bagus, tetapi harganya kembali lagi ke bawah 23 retracement. Jadi di area spekulatif buy, dia sebenarnya ada news kemarin sempat break naik melewati 23 dan 38, tetapi kemudian turun lagi. Nah, bagaimana menyikapi hal seperti ini? Adalah teman-teman perhatikan di area resistannya ketika barang-barang tersebut sedang mendekati resistan, sebaiknya teman-teman waspada karena kita nggak boleh berasumsi atau memenuhi mindset kita dengan asumsi bahwa satu altcoin ini akan naik terus. Tetapi kita harus melihat kondisi dari candlestick. Ketika candlestick berkata bahwa orang mulai take profit di area resistan, sebaiknya teman-teman juga menjaga ordernya teman-teman dengan melindunginya dengan trailing stop ataupun teman-teman take profit. Baik teman-teman, nggak semuanya yang bisa saya bahas, tapi sebagian saja. Ini GLC atau glitch cukup menarik bagi saya. Ini barang incaran saya. Di sini memang secara tren kelihatan, oh sudah break ya teman-teman. Sudah break, jadi ini udah valid kita gunain trend base Fibonacci. Tetapi ini adalah big trendnya. Ini big trendnya, jadi sementara kita hapus dulu. Sementara kita gunain 4 jam dulu teman-teman ya. Kita gunain 4 jam dulu untuk ngelihat tren yang lebih kecil dulu. Ya ini hampir ke break, tapi nggak apa-apa. Kita gunain aja hampir ke break. Takutnya nanti udah kelewat ya teman-teman. Seperti itu. Di sini kita bisa ngelihat bahwa untuk GLCH ini teman-teman, dia sudah melewati resistan pertama dan resistan kedua. Sekarang dia retest antara resistan pertama dan resistan kedua, atau antara 23,6 retracement sampai 38,2 retracement. Nah, target pertama kenaikan dari si GLCH ini adalah di 50 retracement teman-teman. Di 50 retracement. Apabila nanti 50 retracement berhasil lewat, maka gunain tren yang lebih panjang ini. Ya kira-kira di sini. Setelah di yang saya lingkarin itu, target berikutnya adalah di sini teman-teman, di kisaran ini. Nah nanti setelah
kelewatin lagi, gunain tren yang lebih besar. Jadi berikutnya tren lebih besarnya adalah di 50 retracement itu di sini. Itu untuk tren segmen per segmen atau tren per tren, karena di dalam pergerakan si GLCA ini memiliki banyak tren ya teman-teman, memiliki banyak tren seperti itu, di mana kita harus memulainya dari tren yang lebih pendek, baru lebih panjang, baru paling panjang seperti itu. Kemudian kita lihat Hedera Hashgraph teman-teman. Ini kita langsung saja ya, kita langsung tarik. Ini trennya adalah dari sini. Nah dia untuk Hedera Hashgraph ini udah melewati resistan pertama, resistan kedua. Jadi ini sebenarnya belum begitu telat sih. Ini sebenarnya belum begitu telat karena ini adalah spekulatif buy pertama. Di mana dia berhasil melewati resistan pertama dan sekarang ketemu resistan kedua. Nanti apabila sampai 50 atau di sini, gunain tren yang lebih besar, yaitu yang ditarik dari sini. Ya, dari sini ke bawah seperti ini. Nah, teman-teman saya hapus Fibo yang di bawah seperti ini. Kita akan mendapati tren dia berikutnya, targetnya adalah di sini. Kalau misalkan ini udah kecapai, baru nanti kita ambil tren yang lebih besar, yaitu yang di sini. Di 50 retracement-nya ya kisarannya di situ ya teman-teman. Sama sih ini tarikannya karena nggak beda jauh. Ya di sini. Baru kemudian misalkan 50 lewat, biasanya dia akan lanjut naik. Nah, kemudian saya lihat teman-teman untuk Sol ini sepertinya ada potensi kenaikan yang cukup kuat. Kita tarik Fibo-nya di sini, ini ngebreak, jelas sekali ini ngebreak. Kita tarik Fibo trennya ya, ngebreak, terus ini Fibo-nya. Nah, ini adalah spekulatif buy area, di mana udah bisa berhasil ngebreak resistan pertama, ini udah ngetes resistan kedua teman-teman. Target sementara kalau short term trade teman-teman di 50 retracement. Tapi bisa jadi kalau misalkan marketnya bagus di 50 dia akan gaspol. Di sini akan lanjut ya teman-teman. Sol termasuk yang pergerakannya bagus. Untuk SRP kemudian XRP secara umum saat ini semuanya. Maksudnya secara umum saat ini banyak sekali barang-barang yang pergerakannya bagus. Nah, kalau seperti ini jangan ambil tren panjang dulu. Sekali lagi teman-teman, ambil tren pendek dulu aja supaya gambaran kita terhadap pergerakan dari tren ini lebih bagus. Jadi ini ke break trennya seperti ini ya. Ini ke break langsung kita gunain tren ini. Komputer saya sedang sedikit hang. Apa ini tarik seperti ini. Nah, ya udah sampai 38 retracement. Boleh juga teman-teman kalau cakupannya kurang, gunain tren yang lebih besar, berarti dia baru sampai 23,8 retracement. Kalau teman-teman terutama pengguna futures, tentu menggunakan rentang yang lebih pendek. Jangan gunakan yang lebih panjang. Tapi kalau untuk spot, boleh berganti-ganti antara yang paling pendek dan menengah ya, seperti itu teman-teman. Untuk XLM, dalam 4 jam juga sama sih potensinya sama dengan XRP tadi. Nggak semuanya sama. Sol aja yang bagus. Ya ini efek ini bagus ya teman-teman. Ini AVA. Bagus ini. Dalam 4 jam tren. Saya langsung gunain tren besar ya teman-teman. Itu dia sudah berhasil menembus 23 dan 38 tren besar. Berarti ini kekuatannya naiknya kuat teman-teman. AVA. Kemudian FED. FED ini kalau kita gunain tren dari sini, dia baru sampai 23 retracement. Ini masih awal-awal aja. Akan bagus bila berhasil naik dari resistan pertama. Untuk Shiba, gimana Shiba? Shiba gunain aja dari tren ini. Shiba sempat turun ya, ada shadow di bawah. Jadi agak nggak valid sih seperti itu. Atau gunain tren yang paling pendek aja di sini. Jadi ya hitungannya masih sempit ya untuk Shiba pergerakannya. Kalau misalkan teman-teman gunain tren lebih panjang, kita gunain shadow-nya, ya dia shadow hanya nyelup aja. Jadi saya anggap nggak di situ aja, saya anggap di sini aja. Berarti dia masih spekulatif area, tetapi pergerakannya 4 jamnya sempit. Jadi sepertinya kalau untuk trading spot kurang menguntungkan ya teman-teman. Kemudian Uniswap. Ini teman-teman saya ambil adalah saya urutkan dari coin market cap. Saya lewatin aja untuk Algorand. Algorand ini juga sama kepengaruh juga pergerakan dengan market ya. Kita lihat
kita gunain tren ini belum ke break. Ya sudah ke break. Jadi kita bisa gunain. Oke, di sini untuk Algorand dia juga masih di area spekulatif buy ya. Ini. Resistan pertama di 1,4 atau di 0,26 ke klik ya. 0,23,6 retracement belum. Tidak semuanya bagus pergerakannya, tapi coba kita cari. Kemudian TRX ini juga nggak semuanya ini teman-teman. Nah, sementara itu aja ya teman-teman yang bisa saya analisa. Ini adalah gambaran bahwa beberapa altcoin mulai bergerak naik. Teman-teman bisa pilih yang pergerakannya bagus ya, seperti Matic ini dalam 4 jam cukup kuat, dan saya rasa cryptocurrency memang masih sangat-sangat menarik karena pergerakannya lebar seperti itu. Peluang untuk profitnya lebih lebar dan marketnya juga buka 24 jam. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan teman-teman, nggak bisa semuanya saya bahas. Demikian dari saya, cryptocurrency banyak yang mulai menarik. Terima kasih teman-teman semuanya.